Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, kita kembali lagi dalam majelis ilmu yang hari ini kita akan melanjutkan dari pelajaran fikih. Kita sudah membahas perkara-perkara yang boleh ya, atau mubah dalam sholat. Nah, masuk sekarang perkara-perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang itu ada yang makruh ya, ada yang haram tuh, dalam Islam itu ya. Kalau makruh tuh ukurannya ketika kita meninggalkan mendapat pahala ya, tapi ketika dikerjakan pun tidak mendapat apa-apa gitu. Ya, seseorang yang meninggalkan perkara makruh dapat pahala. Nah, itu orang yang meninggalkan pembicaraan yang tidak berguna, nah itu kan bisa jadi makruh ya, dibenci ya. Karroha kan secara bahasa karroha, yukarrihu adalah dibenci ya. Jadi perkara makruh itu dibenci. Beda lagi kalau haram ya. Kalau haram ditinggalkan mendapat pahala, kalau dikerjakan mendapat dosa gitu ya. Kalau makruh mah dikerjakan nggak jadi masalah, itu ya nggak apa-apa. Makruh dan baik sih merokok. Banyak gitu. Makruh juga misalnya makan bawang gitu ya. Dia dibawa ke masjid gitu ya gitu. Bawa jengkol gitu. Ya, makan bawang dibawa ke masjid, tidak gosok gigi gitu. Nah, itu makruh gitu. Ya, itu contoh itu ya. Jadi makan yang bau, iya. Merokok makruh. Iya, makruh kalau persis mah. Kalau persis merokok makruh gitu. Kalau Muhammadiyah haram gitu. Ya, karena mudaratnya. Muhammadiyah mah haram. Itu di Jogja masih lo Pak merokok. Nah, tergantung itu. Ya, saya baca di fatwa Muhammadiyah haram rokok. Ya, tergantung orangnya dah. Nah, itu. Ada lagi yang makruh, misalnya Makan jengkolnya makruh. ya makan yang bau-bau lah gitu. Dibawa ke masjid gitu kan, jadi tidak sikat gigi ya, itu. Atau misalnya memakai baju yang sudah lama tidak dicuci itu dibawa ke masjid, nah itu juga makruh itu juga. Ada tulisannya makruh nggak di sini? Nah, kalau ada tulisannya lebih baik jangan dipakai karena bisa jadi ganggu ya. Ada sholat dibaca yang Ya, diganggu ya sama setan tuh ya, sehingga nggak khusus sholatnya kan, malah ngebaca apa yang di depannya gitu. Iya pasti. Apalagi kalau bergambar sesuatu kan. Nah, itu. Makanya kan kalau bergambar ya bergambar makhluk hidup itu kan ada larangannya dalam Islam ya. Polosnya ya. Iya. Berarti itu kalender haramnya. Apanya? Ya gambar makhluk hidup tuh. Enggak sih, kalau kalender beda lagi. Beda. Itu mah kan foto, itu mah bukan itu. Kecuali kalau si foto itu dijadikan sembahan gitu ya. Nah, itu disembah gitu, fotonya itu. Nah, itu ya. Besar. Ada juga perkara yang diharamkan ya gitu. Perkara yang haram ya banyaklah di kita juga gitu ya. Memakan babi itu ya gitu. Yang jelas mah. Hadis surat Al-Maidah. Iya. Nyuri haram. Harima alaikum Eta hasil nyuri al maitata itu. atau riba eta Iya, riba haram, nyuri haram.
pekerjaan yang haram tuh ya gitu. Terus juga makan darah gitu ya, makan bangkai itu juga haram. Maksudnya waktu kecil itu kalau mencet apa domba ditandai ya di pasar dimakan masih nggak tahu Itu. dimakan. Aduh, astagfirullah. Al-Baqarah juga ada itu. Al-Baqarah harrima alaikum al-maitata wad dama Didih ya. walah mal khinzir dan seterusnya. Nah, itu yang haram. Nah, di dalam sholat juga ada perkara yang dimakruhkan ya. Nah, dalam kesempatan ini kita sedikit membahas perkara yang dimakruhkan. Nah, mungkin beberapa perkara saja, tidak dulu kita full ya. Insyaallah dalam beberapa bagian ini kajian juga ya, mungkin 3 sampai 4 bagian membahas perkara yang dimakruhkan ya. Karena ini juga insyaallah sampai 4:30 ya. Ini halaman 315. Larangan-larangan sholat ya. Yaitu perkara-perkara yang dilarang atau dimakruhkan oleh dalil-dalil syar'i untuk dilakukan dalam sholat. Tadi meja ditutupan yang kayak di kamper kayak itu. Jadi ada perkara yang dilarang atau dimakruhkan ya oleh dalil-dalil syar'i. Tetapi larangan ini tidak sampai membatalkan ya. Kalau batal kan harus diulang ya sholatnya. Kalau ini tidak sampai membatalkan sholat, melainkan hanya mengurangi pahala orang yang sholat. Nah itu. Jadi pahalanya tidak full ya, berkurang itu. Atau bisa jadi pahalanya ya cuma berapa kan? Kalau sholat berjamaah melakukan hal yang makruh gitu ya, ya pahalanya cuma berapa ya? Tidak sampai 27 atau 25 derajat ya gitu. Mungkin ya dapat 10-nya gitu. Karena yang paling sempurna itu ya kekhusyuan itu di kaumnya Nabi SAW. Itu cuman setengahnya ya. Kekhusyuan itu cuman setengahnya gitu. Karena kita itu nggak bisa khusyuk full ya. Nabi juga ya, diuji ya, dalam hal kekhusyuan. Ya. Ujian itu ya. Pas sholat ada pikiran kemana-mana. Iya itu, makanya kan dalam sholat ya, suka ada pikiran apa gitu. Maka orang itu khusyuk itu minimal setengahnya lah gitu. Dapat setengahnya khusyuan, kalau enggak 1/4 lah gitu ya. Jangan 0 teuing lah gitu nya, 0 gitu pahala salatnya itu. Sangat disayangkan lah gitu. Kita yang paling mudah mau ngalamun ya. Ya itu. Jangankan sekali berkita ngalamun juga gitu kan. Bahkan Nabi juga kan pernah melakukan sujud sahwi. Ya itu dari segi pahala ya. Ya kita masuk lagi hal yang dimakruhkan dalam sholat. Yang pertama, meletakkan tangan di bawah pusar ya. Ya. Jadi kalau dalam hadis itu di dada ya, dada. Dada itu kan kalau dalam Al-Qur'an as-sadr ya. Sadar itu di sini, sadar tuh, sadar. Ada
penjelasan atau mereka yang berpendapat dada itu di sini gitu. Jadi gini gitu. Kan berat gini teh. Nggak boleh gini berarti pas bicara. Ya jadi jangan di bawah pusar. Nggak boleh di bawah pusar. Ya. Nggak boleh gini atau apalagi gini gitu. Ya. Ya, jadi sholatnya kelihatan santai gitulah di sini mah gitu. Dan juga kumaha gitu, serius gitulah gitu. Ada yang berpendapat di sini kan dada kan, karena saking itunya dada. Tapi karena yang dimaksud as-sadr itu adalah di sini. Nah, sini. Minimal di sinilah gitu. Kalau pas itu gatal garuk-garuk itu batal nggak? Enggak itu mah. Garuk mah masih dibolehkan. Kalau garuknya apa? Ada laler atau Ada laler atau ada uzur. mengganggu gitu ya. Iya. Jadi tidak diperkenankan ikhtisar ya namanya itu. Ikhtisor ya. Dalam bahasa Arab istighsar ya, pakai shot ya. Meletakkan tangan di bawah pusar. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi melarang ya meletakkan tangan di bawah pusar saat sholat. Dari Aisyah juga radhiyallahu anha bahwa beliau tidak suka jika orang yang sholat meletakkan kedua tangannya di bawah pusarnya. Dan beliau makan bersabda ya, sesungguhnya itu adalah kebiasaan orang Yahudi suka gitu ya, Yahudi. Terus dari Ziyad bin Sobih berkata, saya melakukan sholat di samping Umar dan saya meletakkan dua tanganku di bawah pusar gitu. Setelah selesai sholat, beliau berkata, ini adalah salib. Ya, salib, tahu salib ya? Salib dalam sholat ya itu. Dan Rasulullah melarang hal itu. Nah, itu bisa dibaca ya di dalam riwayat Abu Daud, An-Nasai dan juga Ahmad. Tuh sanadnya Hasan ya. Saya lihat ada yang sholat ini Nah itu karena mungkin pedang. dulu mah ya mata sholat ke sini juga itu kan karena dalam kondisi perang. Ya, ya masuk ke sini gitu ya gitu. Nah, sekarang mah enggak kan, enggak ada uzur itu kan gitu. Ya normal aja harusnya mah. Normal aja lah segini ya. Iya. Tapi ingat kanan terus Di atas ya. ya kanan di atas. Nah itu. Kalau ada itu di dalam tablik ini nggak boleh nyentuh cangkir, nggak boleh nyentuh apa. Tapi kalau Gimana minum maksudnya? harus pakai tangan ini. Apanya? Kalau minum Oh iya iya. nggak boleh ikut campur kanan kiri. Iya kiri, kalau Kiri. tangan kiri mah kan buat ini, buat kotoran, buat membersihkan kotoran. Kalau BAB kan, BAB cebok kan pakai tangan kiri kan ininya, buat ngebersihin. Pas kalau lupa nyabak ini makan ini kan ditapah gitu dihiru kan nggak ini kotor nggak boleh lah, walaupun kotor ya tetap punya gelas. Makanya kata Asindi, gerakan salib ya dalam sholat adalah dengan meletakkan dua tangan di bawah pusarnya dan menjauhkan antara dua lengannya saat berdiri. Yang kedua, mengarahkan atau mengangkat pandangan ke langit ya. Jadi harus fokus kalau dalam sholat ya. Pandangan ya ke tempat sujud ya. Kiblat ya. Ya arah kiblat. Nah, ke arah kiblat atau ke tempat sujud ya. Harus fokus ya, jangan kemana-mana, jangan menoleh kemana-mana itu ya. Kecuali kalau ada uzur ya, itu diperbolehkan. Tapi kalau ke langit, nah itu ya lihat ke atas lah gitu. Itu dilarang tuh. Lewat tempat sujud ya yang bagus ya. Hah? Tempat gini. Iya, Lewat lihat ke tempat sujud. tempat sujud. Atau ke arah kiblat ya.
Tulak tulik. Dengar budak. Atau nyeramikan pun budak ini. Di dalam hadis tuh riwayat Muslim dan juga An-Nasai, ya, ada larangannya bahwa mengangkat pandangan ke langit, ya, itu dilarang. Hadis sabda beliau, layan tahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum indad du'ai fis salati ilas sama'i au latuh tofanna absaruhum. Seharusnya orang-orang itu harus menghentikan diri dari kebiasaan mendongak atau melihat, ya, melihat ke langit, ya, atau mengarahkan pandangan ke langit, ya, ke atas saat sholat. Atau kalau tidak, maka mata mereka nantinya akan disambar. Nah itu ya. Selanjutnya yang ketiga, melihat sesuatu yang menyibukkan diri dari sholat. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi melakukan sholat dengan pakaian yang bergambar, ya. Beliau bersabda, apa? Pakaian bergambar makhluk. Syagolatni a'lamu hadihid habu biha ila abi jahmin waktuni bi'an bija niatin. Gambar-gambar ini menggangguku. Pergilah ke Abu Jaham dengan pakaian ini dan tukarkan bagiku pakaian yang bergaris saja, ya, itu, atau bercorak garis lah gitu. Bi'an bija niatin, ya. Jadi nggak boleh, ya, pakaian bergambar, ya. Khusus dalam sholat, ya, melihat sesuatu yang bergambar, ya, kan mengganggu khusyuan. Keempat, menoleh tanpa ada kebutuhan, ya. Nah, ini sudah disebutkan. Kalau menoleh dibolehkan kalau ada kebutuhan, ya, gitu. Misalnya lagi sholat sendiri, ada yang bergabung untuk jadi makmum, tuh, ya, gitu. Kan dia suka ini, gitu, ya. Ya, beri isyarat, ngasih isyarat ke punggung, gitu, ya. Nah, kita sedikit melihat sebentar, itu nggak apa-apa, ya. Itu dibolehkan, itu karena ada kebutuhan, ya. Atau dalam sholat sunnah misalnya, ya, nggak apa-apa itu juga. Kita misalnya ada orang tua kita sedang mengetuk pintu, ya, ya, menoleh sebentar nggak apa-apa itu, ya. Apalagi dalam sholat sunnah, ya, gitu. Terkhusus itu mah, ya. Kalau sholat wajib mah tidak, ya. Nggak boleh. Kalau sholat wajib mah, sholat sunnah silahkan saja. Bahkan dibatalkan pun, ya, nggak jadi masalah sholat sunnah mah. Kita Kanjeng Nabi waktu masih baru sholat seperti tumpakan sunnah, ya, dulu, ya. Iya. Bahasan Husain. Adapun jika tidak ada kebutuhan yang mengharuskan untuk menoleh, maka dilarang, ya, untuk menoleh. Dari Aisyah berkata,
saya bertanya kepada Rasulullah tentang menoleh dalam sholat. Maka beliau bersabda, huwa ikhtilasun yahtalisuhu as-syaitanu min sholatil abdi. Ia adalah curian ya, yang dilakukan setan terhadap sholatnya seseorang. Ya. Ini ya disebut curian ya, yang mengganggu sholat seorang hamba. Jadi kalau surat imam baca surat kan sepanjang, kalau nggak bisa mengikuti itu diam. Ya umpama surat yang nggak hafal kita gitu. Ya kalau imam ya kan, imam itu untuk diikuti. Didengarkan aja ya, kalau dia Apa? nggak hafal surat kita nggak hafal. Kalau dia lupa Ya, gimana? surat Kalau dia lupa ya kita, kalau ingat ya kita, kalau hafal ya kita kasih tahu. Kalau kita nggak tahu ya udah biarin aja gitu. Ya. Cukup tahu aja ya. Iya. Ya terkadang kan jadi imam jangan sampai melakukan atau membaca surat yang ini yang baru dihafal. Surat yang baru dihafal. Jadi kan kadang kalau baru dihafal kayak gitu. Jadi kadang cepat lupa gitu ya. Tergantung kemampuannya. Nah, terus ada yang berkaitan dengan tangan ya. Yang dilarang itu, yang makruh diantaranya merangkai antar jemari ya, itu nggak boleh ya dalam sholat. Dimakruhkan memasukkan jemari ke jemari tangan lainnya ya. Ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, idza tawaddoa ahadukum fi baitihi tsumma atal masjida kana fi sholatin hatta yarji'a fala yaf'al hakada wasyabbaka baina asabihi. Jika salah seorang dari kalian melakukan wudu di rumahnya kemudian datang ya, ke masjid, maka ia bernilai dalam keadaan sholat ya, sampai pulang ya. Maka janganlah ia melakukan ini, yaitu beliau mencontohkan menyatukan antara jari jemarinya gitu. Nggak boleh kayak gini ya, nah, boleh kayak gini dalam masjid ya. Tidak boleh ya. dalam keadaan sholat gitu. Dalam keadaan sholat juga demikian. Dari Ismail bin Umayyah berkata, saya bertanya kepada Nafi tentang lelaki yang melakukan sholat sedangkan ia merangkaikan jari jemarinya. Beliau berkata, Ibnu Umar berkata, itu adalah cara sholat orang-orang yang dimurkai. Nah, bisa dilihat di riwayat Hakim, terus juga hadis riwayat Abu Daud. Kalau itu mah mazhabnya Imam Malik kayak gini, emang Imam Malik mah kayak gini, jadi tidak ada tersidakap kalau Imam Malik mah. Bilang imaman ya ini ya. Iya. Pas jadi imam yang biasa dianggapnya. Ya, kalau Imam Malik mah kayak gitu, mazhab Imam Malik ya gini, tidak sedakap gitu. Gitu. Iya. Itu. Karena kan menganggap kalau yang tersidakap itu doif hadisnya gitu, jadi ya. Ya itulah memang istihad kan, istihad dah itu mah. Kalau fikih itu kan ada ranah istihad sehingga ya mereka kayak gini gitu ya. Kan ada sholatnya bahkan ya di luar negeri juga kayak gitu kan ada ya, di apa daerahnya Imam Malik tuh lupa lagi saya tuh. Nah itu ya. Sedikit lagi nih ya, 2 lagi paling. Dilarang juga membunyikan, jadi jemarinya nggak boleh sholat bari ginian. Nah itu
Mari membunyikan jari nggak boleh itu. Tapi kalau beres Imam Salam beres gitu awalnya kan gue tepuk tangan ya. Enggak, itu mah ketika lupa itu mah udah ada. Ini ada lupa gitu. Ya, Isyarat dari ini kan ketika sholat bunyikan jari jemari gitu gituan kan nggak boleh itu, makruh ya. Ya. Kecuali kalau nggak sengaja ya, kadang ketika bangkit kan seorang teh gini ya, ini bangkit teh kalau begini nanti kan suka ini gini, harusnya gini di kepal ya. Kalau maupun yang ini kan yang dicontohkan oleh Nabi, itu pun ketika Nabi sudah tua ya, ketika Nabi sudah berat ya sholatnya, beliau mah ketika mau bangkit dari sujud ya gitu ke berdiri gitu ya, beliau gini dikepalkan tahannya. ya. Kalau yang dicontohkan Nabi mah itu dikepalkan ya. Iya. Jadi tidak boleh membunyikan jari jemari ya. Jika dilakukan sedikit dalam sholat maka ia adalah makruh ya gitu. Ya, cuman sekali dua kali mah itu makruh ya. Karena itu jadi sibuk ya, sibuknya malah sibuk kayak gitu, ya, sibuk membunyikan jari malah gitu. Ya, menyibukkan perkara ke yang lain ya. Tetapi kalau banyak jadi haram ya. Karena hal itu termasuk tindakan bermain-main dalam sholat. Dari Syu'bah Maula Ibnu Abbas berkata, saya melakukan sholat di sisi Ibnu Abbas, lalu saya membunyikan jari jemari. Ketika sholat telah selesai, ia berkata, celaka kamu ya gitu. Ya, celaka kamu ya. Apakah engkau membunyikan jemarimu padahal engkau sedang sholat ya. Tuh. Ini riwayat Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Tirmizi juga ada ya. Sanadnya hasan. Satu lagi yaitu memasukkan tangan ke dalam baju. Wah, itu juga nggak boleh itu. Ya. Tidak boleh memasukkan tangan ke dalam baju sehingga dua tangan berada dalam baju, lalu melakukan ruku dan sujud dalam kondisi demikian ya gitu, asadal namanya, dalam kondisi yang ya sama lah gitu, hampir sama. Jadi di saku lah gitu, ya saku celana atau saku baju lah gitu, itu sholatnya gitunya gitu, itu dilarang tuh ya. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah melarang sadal ya dalam sholat. Riwayat Abu Dawud, Tirmizi dengan sanad yang hasan. Oh, ada satu lagi Tang. Ini yang perkara makruh dalam sholat ya, yaitu menguap ya, nggak boleh menguap ya, hoai lah gitu bahasa kita mah ya. Iya. Tidak boleh menguap dalam sholat. Kalau bisa ditahan gimana? Kalau nggak bisa ditahan ya kita tutupin. Tutupannya. Iya. Iya. Wah. Makanya ditahan dulu si menguapnya. Kalau nggak bisa ditahan ya ditutup aja gitu. Kalau batuk gimana? Batuk juga sama, ditahan aja pakai tangan. Gini gitu kan gitu. Gitu, jangan sampai ya kemana-mana batuk tuh lah bisa kena yang lain kan. Karena itu kan mengeluarkan racun tuh ya. Iya, batuk kemana-mana kan bisa
kena orang lain kan bisa ketularan gitu. Mau batuk mau bersin juga itu juga tutupan gitu sama. Bersin juga mengeluarkan racun itu juga ya. Nah paling segitu dulu ya. Ini sampai poin ke-8 ya. Nanti kita akan bahas poin ke-9 dan seterusnya. Temuan berikutnya ya tentang fikih ya. Ya. Insyaallah nanti hari Senin kita bertemu lagi ya. Semoga Allah lancarkan, mudahkan setiap perkaranya. Yang sakit segera Allah berikan kesembuhan, dan juga yang sedang susah Allah mudahkan juga ya. Allah lapangkan, serta senantiasa kita lancarkan, yaitu dilancarkan oleh Allah untuk terus beramal soleh ya. Kita tutup dengan doa di hari Jumat sore ini, merupakan waktu ijabah doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.